Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dalam pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Anak-anak, pada kesempatan pagi ini kita akan mempelajari tentang analisis pemasaran produk. Nanti kita akan membahas bagaimana cara memasarkan produk-produk kita. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian perhatikan video berikutnya. Anak-anak, kita memasuki kompetensi dasar yang ke-9, yaitu menganalisis pemasaran produk. Yang akan kita bicarakan adalah tentang memasarkan produk. Pemasaran disebut juga dengan marketing, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Pemasaran ini mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen atau perusahaan lain. Kemudian pengertian produk ini ada beberapa pendapat ya. Yang pertama adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Yang kedua, produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan. Anak-anak, sekarang kita bisa melihat jenis-jenis produk. Yang pertama adalah produk konsumsi ya. Produk konsumsi ini untuk kebutuhan sehari-hari. Misalnya sembako ya, itu untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian produk belanjaan ini shopping code ya. Ini bisa kalau kita belanja pakaian, belanja peralatan masak dan sebagainya. Kemudian kalau produk khusus ini produk-produk yang mempunyai kesan yang mewah, misalnya lampu-lampu hias untuk ruang tamu, kemudian souvenir-souvenir, kemudian ukiran-ukiran, jam dinding yang mewah dan sebagainya. Kemudian unsold goods ini artinya tidak diketahui oleh konsumen. Maksudnya ini barang-barang ini tidak bisa dimasukkan ke dalam produk kebutuhan sehari-hari maupun dalam produk belanjaan maupun produk khusus. Nah, sekarang kalau produk industri itu menghasilkan apa gitu ya. Yang pertama adalah bahan baku dan suku cadang. Suku cadang ini biasanya untuk perlengkapan kendaraan ya. Kalau bahan baku ini bisa berupa bahan-bahan yang dari dasar ya, bahan mentah untuk diproses lebih lanjut. Kemudian barang modal atau capital items adalah bahan-bahan yang tahan lama, misalnya untuk bangunan, untuk kantor, untuk pabrik dan sebagainya. Kemudian yang C itu perlengkapan dan layanan bisnis ya. Jadi produk industri itu bisa memberikan perlengkapan dan bisa juga berupa layanan bisnis. Nomor 3, produk berdasarkan wujud. Yang pertama ada barang. Barang ini adalah ada bentuknya ya, ada nyatanya begitu, ada barangnya. Kalau jasa ini berupa layanan. Yang keempat, produk berdasarkan daya tahan ini ada yang tidak tahan lama dan ada yang tahan lama. Produk yang tahan lama ini biasanya kita lihat contoh-contoh yang Ibu masukkan ke dalam PPT ini ya, ini adalah barang-barang yang tahan lama. Kemudian yang barang-barang yang tidak tahan lama ini misalkan makanan-makanan yang roti-roti yang begitu ya. Jadi ini biasanya ada expirednya paling 3 sampai 1 minggu. Kemudian kalau untuk barang-barang yang tahan lama ini bisa 1 tahun atau 2 tahun bahkan lebih. Kemudian ada tingkatan produk. Yang pertama adalah produk utama. Kalau suatu perusahaan itu menghasilkan banyak produk, maka harus dipilih salah satu produk unggulan. Nah, produk unggulan ini namanya produk utama atau care benefit. Yang kedua, produk generik ini adalah fungsi produk paling dasar ya, standar dari suatu produk. Misalnya kalian tahu obat generik ya, itu sudah memenuhi standar untuk pengobatan. Makanya biasanya ini dosisnya rendah. Kemudian untuk produk harapan ini adalah produk formal ya. Ini digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya formal. Kemudian produk perlengkapan ini untuk melengkapi dari
semua kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Produk potensial atau produk tambahan ini adalah produk-produk penunjang. Sekarang fungsi pemasaran ya. Yang pertama itu pengenalan produk atau promosi. Jadi memperkenalkan barang-barang kita kepada masyarakat luas atau ke perusahaan lain. Yang kedua, setelah melakukan pengenalan produk adalah riset atau target pemasaran. Siapa yang akan menjadi target pemasaran dari produk-produk yang kita hasilkan. Kemudian setelah mendapatkan target pemasaran, bagaimana cara mendistribusikan barang tersebut ya. Ini berhubungan dengan transportasinya, bagaimana untuk menyampaikan produk atau pesanan ke pasar atau ke konsumen. Kemudian layanan pona jual ini artinya pelayanan setelah terjadi transaksi. Seperti itu, misalnya bagaimana caranya agar barang-barang ini sampai ke tempat penjual, kemudian melalui apa dan sebagainya. Jadi ini ada hubungannya dengan pendistribusian. Kemudian jenis-jenis pemasaran ini ada 4. Yang pertama bisa dengan branding, yaitu iklan jangka panjang ya. Ini memperkenalkan nama, kemudian slogannya apa, logonya apa dan sebagainya. Bisa juga melalui iklan siaran ya, melalui radio. Bisa juga melalui multi level marketing atau penjualan langsung melibatkan banyak orang ya. Jadi ini berkesinambungan dari orang satu mencari orang yang lainnya, kemudian orang lainnya mencari orang yang lainnya juga, dan seterusnya. Yang keempat, melalui internet atau online. Anak-anak, nanti kalian bisa memasarkan produk barang atau jasa kalian bisa melalui internet atau online. Demikian tadi anak-anak PPT dari Ibu. Ibu berharap kalian bisa mempelajarinya dengan baik. Untuk yang belum jelas, silakan kalian tanyakan di grup WhatsApp pelajaran PKKWU. Ibu akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.